Pemirsa, sepekan terakhir, ruang publik dipenuhi drama tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini menjadi sorotan tajam lantaran proses penahanannya yang diwarnai dugaan perlakuan istimewa. Peristiwa ini seolah menjadi ujian berat bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Lantas, akankah asas kesetaraan di hadapan hukum benar-benar ditegakkan ketika menyeret mantan pejabat tinggi? Sepekan terakhir menjadi ujian berat bagi kesetaraan hukum di Indonesia. Menyusul penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini menyita perhatian publik serta memunculkan tanda tanya besar. Akankah hukum benar-benar tegak berdiri jika menyeret pejabat tinggi? Dinamika perkara bermula saat Febri mangkir dari panggilan pertama penyidik Kejaksaan Agung pada Rabu 22 Juli 2026. Di tengah proses tersebut, pengacara Hotman Paris Hutapea mendadak mundur karena alasan kesehatan. Kekosongan ini kemudian diisi oleh mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah. Pada pekan yang sama, posisi Febri sebagai Jampitsus resmi digantikan oleh Kuntadi, yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Jumat 24 Juli menjadi puncak rangkaian peristiwa. Febri akhirnya memenuhi panggilan kedua sebagai saksi. Namun, hanya dalam hitungan jam, statusnya berubah. Tim 9 Kejaksaan Agung resmi menetapkan Febri sebagai tersangka, sekaligus melakukan penahanan terkait kasus yang diduga bermula dari proyek PLTU dan temuan emas seberat 74 kg dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Proses penahanan Febri tidak lepas dari drama. Saat keluar dari gedung Bundar menuju mobil tahanan, Febri tampak melenggang mengenakan kemeja batik tanpa diborgol serta tanpa rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung. Pak Febri nggak pakai rompi, Pak Febri. Hal ini sontak memicu kritik keras yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi dan perlakuan istimewa bagi mantan pejabat tinggi, sekaligus memantik sorotan tajam terkait asas kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Pihak Kejaksaan Agung berdalih absennya rompi tahanan disebabkan oleh kondisi yang terburu-buru pada malam hari. Selain itu, Febri tidak ditahan di rutan Kejaksaan, melainkan dititipkan di rutan KPK Cabang Jakarta Timur. Langkah ini diambil atas dasar keamanan dan perlindungan, mengingat rekam jejak Febri yang kerap menangani kasus korupsi kelas kakap. Pak masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat sutura selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya. Meski sempat menuai polemik terkait perlakuan khusus, pihak KPK menegaskan saat registrasi di rutan, Febri tetap dikenakan rompi tahanan dari Kejaksaan Agung dan tidak mendapatkan perlakuan istimewa apapun di dalam sel biasa. Di sisi lain, Febri Adriansyah menyatakan keberatan atas status hukumnya. Febri menilai alat bukti yang ada belum cukup kuat untuk dijadikan dasar penahanan dan merasa dikriminalisasi. Di gedung Bundar tidak pernah seperti itu. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Kini, kasus Febri menjadi ujian bagi kesetaraan penegakan hukum. Publik menuntut transparansi dan pengawasan ketat. Supremasi hukum tidak boleh tunduk pada manuver politik maupun jasa balas budi. Setiap warga negara, terlebih pejabat tinggi negara, wajib menghadapi proses hukum yang adil dan setara tanpa terkecuali. Tim Liputan Eljon Media melaporkan.